Bolehkah kita menghina, mencela orang kafir, baik dia itu teman, pemimpin atau saudara kita? Nggak boleh tanpa alasan, nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Yang dilarang kita lakukan pada seorang muslim, dilarang juga kita lakukan pada orang kafir. Nggak boleh kita nipu muslim, nggak boleh kita nipu orang kafir. Apalagi kalau kafir itu kan kafir ada dua. Nanti kita bahas dalam masalah bab adab. Ada adab terhadap seorang beriman, ada adab kepada orang-orang kafir. Kafir ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang dasarnya keluar dengan perlengkapan perang ini memerangi muslimin. Ini perilakunya beda. Ini kita perangi. Tapi kafir zimmi, orang-orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Kayak di Indonesia ini banyak orang-orang kafir di bawah naungan pemerintah kita. Pemerintah kita masih muslim, gitu kan? Maka mereka adalah orang-orang kafir zimmi. Tidak boleh kita ganggu, nggak boleh ditipu. Nggak boleh ini tetangga saya Nasrani maupun Nasrani matiin aja lampunya. Atau apalah rusak mobilnya, ini nggak boleh. Tipu dia, caci maki nggak boleh. Ya. Bahkan pernah saya jelaskan dalam masalah hukum syamata. Syamata artinya merendahkan orang lain. Ya. Termasuk salah satu yang disebutkan faktor di awal peperangan Hunain. Setelah perang pembebasan kota Mekah ada perang Hunain. Itu muslimin di awal peperangan kalah. Kenapa? Karena mereka mensyamata musuh mereka, maksudnya menganggap remeh musuh. Kata para ulama, siapapun yang menganggap remeh seseorang walaupun musuh orang kafir, oh cuma begitu saja gampang misalnya. Kecuali Allah balik keadaannya. Sampai Umar bin Khattab, saya pernah sebutkan itu ya. Dia berkata kalau lewat di hadapan saya seorang ibu yang hamil, lalu saya mengatakan, ih perutnya besar ya, saya khawatir Allah membuat saya hamil. Saking bahayanya. Kita harus selalu memulai dengan sangka baik. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, kalau saya melihat seseorang saudara saya di atas gunung teriak, ana rabbukumul a'la, perkataannya Fir'aun, saya Tuhan kalian yang maha tinggi, maka saya bilang dia lagi baca ayat. Saking sangka baiknya. Kalau saya saudara saya muslim jenggotnya basah dengan khamr, maka saya akan katakan jenggotnya basah, khamr tertumpahkan di jenggotnya. Padahal jelas orang kalau minum, kalau dia berjenggot bisa tumpah, gitu kan. Tapi dia masih mengatakan, kalau dia tidak lihat sendiri, dia teguk basah saja, dia mengatakan, oh orang ini tertumpahkan khamr di jenggotnya. Mungkin kalau kita sekarang cium bau mulut misalnya. Dan kalau ada seseorang muslim, saudara saya, sedang satu kendaraan, satu tunggangan dengan wanita asing bagi saya, kita tidak tahu siapa, maka saya mengatakan mungkin istrinya, mungkin dia nikah kita tidak diundang, Allahu a'lam, bisa saja, atau mungkin ibunya, mungkin adiknya. Kecuali kalau kita lihat depan mata pasti, baru kita bisa menghakiminya.